Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Muhammad Rifan, prodi Sistem Informasi PPB Jakarta semester 4. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 praktikum algoritma dan pemrograman. Soal nomor 1 tintanya yaitu untuk membuat rangkuman bahan materi dari internet tentang algoritma dan pemrograman komputer dengan spasi untuk kemaluan dibuat menggunakan Microsoft Word. Ini daftar pusaka minimal 5. Bisa dilihat daftar pusakannya sudah cukup ya. Nah, untuk rangkumannya sendiri, algoritma merujuk pada serangkaian tahapan yang dirancang secara sistematis dan terukur untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Sementara itu, algoritma pemrograman adalah langkah-langkah terstruktur yang ditujukan menyelesaikan masalah dan pengembangan komputer. Nah, suatu pemrograman berasal dari kata program yang mengacu pada sebuah perintah yang dirancang untuk menggunakan komputer pada komputer. Sisanya bisa ada di sini. Nah, proses komputasi ini bahasa pemrograman adalah suatu bentuk notasi yang digunakan untuk menggambarkan proses komputasi dalam format yang dapat dipahami oleh manusia maupun mesin. Jadi bahasa program itu ya sesuatu yang bahasa yang bisa kita tulis dan kita mengerti sebagai manusia, tapi komputer juga bisa memahami bahasanya itu. Nah, proses komputasi ini biasanya didefinisikan secara matematis menggunakan model teoritis seperti mesin Turing. Konsep komputasi yang dikembangkan oleh Alan Turing itu bisa juga disebut dia bapak komputer modern yang terus coding-codingan di zaman komputer modern. Dasarnya bahasa pemrograman diciptakan sebagai jembatan komunikasi antara manusia dan komputer. Nah, penulisan algoritma dibagi beberapa tipe untayan kalimat. Beberapa tipe yaitu untayan kalimat deskriptif yang untayan kalimat deskriptif yang kayak bahasa manusia biasa aja gitu, penjelasan normal. Lebih cocok kalau misalkan buat menjelaskan codingan yang sederhana. Nah, kalau yang mulai agak rumit lagi, kita menggunakan pseudocode atau flowchart. Lalu sekarang sejarah bahasa pemrograman Java. Nah, di sini nggak disebutin daftar pusaka minimal berapa ya. Jadi saya masukinnya secukupnya aja. Nah, Java itu dibuat pada tahun 1991 oleh sebuah tim pengembang yang terdiri oleh James Gosling dan Patrick Norton dari Sun Microsystem. Nah, proyek ini bertujuan menciptakan solusi teknologi untuk menggunakan aktivitas manusia. Mayoritas anggota tim merupakan programmer yang berpengalaman dalam bahasa C++ yang kemudian mengalih ketika pengembangan bahasa baru berbasis paradigma pemrograman berorientasi objek atau OP dengan sintaks mirip C++. Nah, 18 bulan setelah tim pengembang itu dikerahkan untuk membuat bahasa program ini, akhirnya terciptalah bahasa program baru yang bersifat portable dan berorientasi objek. Kalau di awalnya gue sih nggak mau ngasih ide, ngasih namanya OP, tapi OP itu udah dipakai sama perusahaan lain, jadi dia harus ganti nama. Nah, namanya itu nama baru yang dia pilih itu terinspirasi dari biji kopi yang katanya itu asalnya dari Jawa. Jadi dia namain Java. Lalu pas awal Java kurang mendapat perhatian karena ditunjukkan perangkat embedded seperti peralatan pabrik dan elektronik rumah tangga karena kan dianggap komputer muka baik konsumen biasa. Terus berubah drastis pada tahun 1995 sering perkembangan World Wide Web atau WWW
Sun Microsystem kemudian mengalihkan fokus pengembangan ya untuk platform desktop dan web. Nah, habis itu, itu Java berkembang terus sampai akhirnya tahun 2009 Gosling si pencetusnya Java itu keluar dari keluar mengundurkan diri bersama dengan transisi kepemilikan dari Sun Microsystem ke Oracle. Jadi waktu itu Sun Microsystem dibeli sama Oracle. Kemudian karena udah dibeli sama Oracle itu dia si Gosling jadi mengundurkan diri. Nah, habis Oracle ngambil alih ini, suatu perubahan nuansa sih ya Java tuh jadi punya punya mengenalkan lisensi berbayar. Jadi ada versi Java yang berbayar sama ada versi Java yang free-nya, yang open source. Situs rilis dari jauh-jauh mulai mengikuti situs rilis 6 bulan lalu bercepat pengembangan fitur. Nah, ini beberapa software yang dibangun dengan Java, pertama Google, lalu Netflix, dan Spotify. Nah, lalu tugas kedua yaitu buat algoritma dalam bentuk code dan pseudocode pada kasus berikut. Nah, ini yang pertama saya menunjukin flowchartnya. Nah, ini flowchartnya. Nah, kalau mulai lalu deklarasi golongan ABC ini. Kalau golongan A berarti dia gajinya 5 juta. Kalau tidak golongan B gajinya 6,5 juta. Kalau C gajinya 9,5 juta. Lalu dia lembur atau tidak. Kalau ini saya ada masih ada pilihan tidak lembur ya karena dalam logikanya jika karyawan tersebut lembur berarti tidak tidak selamanya semua karyawan bakal ada yang lembur. Pasti ada beberapa yang tidak ngambil lembur sama sekali. Jadi saya masukkan ini lembur tidak gaji lembur teman-teman gaji pokok dikali 0 lembur 1 jam ya gaji lembur sebenarnya gaji pokok dikali 30%. Lembur 2 jam gaji pokok dikali 32%. Lembur 3 jam gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 34%. Untuk 4 jam sebenarnya gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 36%. Nah, lembur 5 jam ke atas tuh gaji pokok dikali 38%. Lalu penghasilan total itu sama dengan gaji pokok tambah gaji lembur. Didapatlah penghasilan total. Lalu selesai. Untuk selanjutnya pseudocode ya. Karena di sini diperintahkan yang hanya flowchart yang pseudocode, jadi saya kali ini hanya menggunakan flowchart yang pseudocode ya, tidak ada memasukkan bahasa program yang sebelumnya seperti Java atau yang lain-lain. Nah, ini pertama mulai, lalu kelas penghasilan karyawan. Nah, lalu kita deklarasikan dulu golongannya A, B atau C. Deklarasi dulu golongan A, B dan C. Lalu deklarasikan juga gajinya. Di sini float karena gajinya bisa desimal. Lalu input golongannya. Jika golongannya di input A, maka gajinya 5 juta. Jika golongannya B, maka gaji 6,5 juta. Jika C, maka gaji 9,5 juta. Lalu kita deklarasikan lagi jam lemburnya sama gaji lemburnya. Pertama kita input dulu gaji lemburnya. Nah, kalau gaji
Kalau kalau tidak lembur, berarti jam lemburnya nol. Maka gaji lembur, gaji nol. Namun jika 1 jam dikali 0,3, 0,3 itu maksudnya 30%, dan seterusnya. Lalu kita deklarasikan lagi buat penghasilan total. Setelah itu penghitungan gaji total. Ini maksudnya penghasilan penghasilan total. Penghasilan total sama dengan gaji. Gaji ditambah gaji lembur. Lalu tampilkan penghasilan total. Selesai. Dan begitu saja presentasi tugas aku saya hari ini. Jika ada kurang kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.